perkara 2 garis miring Pidum garis miring 12 garis miring Macet garis miring 2024 dengan terdakwa Andika Fawas bin Teguh Sugiarto siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, pada hari ini Senin tanggal 19 November 2024, sidang pengadilan negeri Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 2/Pidum/12/Aceh 2024 dengan terdakwa Andika Fawas bin Teguh Sugiarto saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Andika Fawas bin Teguh Sugiarto dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak. Pada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Ya, Majelis Hakim. Sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identitas saudara. Bisa saudara perlihatkan kartu identitas saudara? Bisa, Pak. Silakan maju. Silakan maju. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. Siapa nama saudara, tempat tanggal lahir saudara, dan jenis kelamin? Nama Andika Fawas bin Teguh, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 22 Desember 1990, tempat lahir Jambi. Kebangsaan Indonesia. tempat tinggal saudara, Dusun Tapini, Desa Manuan, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan. agama saudara, Islam. pekerjaan, Swasta. pendidikan saudara. SD. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siapa? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan
Kejaksaan Negeri Mance, tuntutan pidana nomor perkara 2/12/12 2024, nama terdakwa Andika Fawas bin Teguh. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mance, setelah mendengar dan mempelajari semua fakta yang terungkap selama persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Andika Fawas bin Teguh, jaksa penuntut umum dengan ini mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. 1. Dasar-dasar tuntutan. 1. Identitas terdakwa. Nama Andika Fawas bin Teguh. Tempat tanggal lahir Probolinggo 22 Desember 1990. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Dusun Tagrini, Desa Manuan, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan. Nomor 2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 September 2024, terdakwa telah dengan sengaja dan terencana melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban Cece. Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara membunuh korban di rumahnya secara sadis. 3. Alasan hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa direncanakan dengan matang sehingga menunjukkan niat yang kuat untuk membunuh. 2. Tindakan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara kejam. 3. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan keresahan di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas tindakannya. 3. Tuntutan pidana. Berdasarkan hal-hal di atas, jaksa penuntut umum dengan ini menuntut: 1. Menyatakan terdakwa Andika Fawas bin Teguh secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 100 juta rupiah. 4. Penuntut. Demikian tuntutan ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ditetapkan di Mance pada tanggal 19 November 2024. Jaksa penuntut umum Abi Muharram. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya. Dan saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Mance, eksepsi nota keberatan perkara nomor 2/12/Mance/2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mance di Jalan Lintas Jambi nomor 30 nomor kilometer 21 Hijauan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361. Diajukan oleh nama Andika Fawas bin Teguh, alamat Probolinggo 22 Desember 1990, melalui kuasa hukum Pengadilan Negeri Mance, alamat kantor Jalan Lintas Jambi nomor kilometer 21 Hijauan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361. Dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa Andika Fawas bin Teguh. 1. Pendahuluan bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 2/Pildum-Mance/2024, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, setelah mempelajari dakwaan tersebut, kami sebagai pihak terdakwa menyatakan keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. 2. Alasan eksepsi. 1. Dakwaan tidak jelas
Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyebutkan secara jelas waktu, tempat, dan cara terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dakwaan. Contoh, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan terdakwa merencanakan pembunuhan sebagaimana dituduhkan. 2. Kesalahan subjektivitas. Dakwaan menyebutkan bahwa terdakwa Andika Fawas bin Teguh telah merencanakan pembunuhan, namun tidak ada bukti kuat bahwa terdakwa memiliki niat atau rencana sebelum peristiwa yang terjadi lebih menyerupai tindakan spontan dan tanpa perencanaan. 3. Bukti tidak sah. Beberapa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, melanggar pasal 183 KUHP, yaitu pengakuan terdakwa di bawah tekanan atau bukti yang diambil tanpa prosedur secara sah. 4. Pasal yang dikenakan tidak tepat. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana mensyaratkan adanya bukti perencanaan matang sebelum tindakan dilakukan. Dalam kasus ini, unsur perencanaan tidak dapat dibuktikan, sehingga seharusnya terdakwa didakwa berdasarkan pasal lain, seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. 3. Permohonan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyusun kembali surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan material sesuai hukum. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan apabila tidak dapat ditemukan bukti kuat yang mendukung dakwaan tersebut. 4. Penutup. Demikian eksepsi ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim. Semoga keadilan dapat ditegakkan. Ditetapkan di Mancek pada tanggal 19 November 2024. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Atifah Farazani. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti majelis hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap majelis hakim dengan 2 orang saksi. Baik, sebelum saksi hadir dalam persidangan, harap pada terdakwa menduduki posisi di sebelah penasihat hukum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang pertama. Baik, kepada saudari saksi, Zakira harap memasuki ruang sidang. Silakan. Selamat pagi, saudari Zakira. Pagi Pak Hakim. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Saudari Zakira, sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari Zakira terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan kartu identitas dari saudari. Silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identitas saudari. Silakan sebutkan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir saudari di mana? Baik, nama saya adalah Zakira Nazira. Saya lahir di Pamekasan Hakim. Saya lahir tanggal 9 September 1999. Apakah saudari berbahasa Indonesia? Benar, Pak. Di mana tempat tinggal saudari? Di Sunda Tengah, RT 1 RW 5 nomor 112 Desa Blaban, Kecamatan Batu Marma, Kabupaten Pamekasan. Agama saudari? Islam, Pak Hakim. Jenis kelamin saudari? Perempuan, Pak Hakim. Apakah saudari Zakira mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim.
Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap. Silakan kepada Hakim Anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik, Saudari Zakira, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti, Pak? Pada saudari Zakira, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari harus tenang, berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak perlu takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar, dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Ya, Hakim kedua. Silakan. Apakah saudari Zakira mengenal terdakwa? Ya, mengenalnya. Dia sering dipanggil Mas Bondes, Hakim. Saudari Zakira, sudah berapa lamakah saudari mengenal si terdakwa? Baru Pak Hakim, kenal hanya dari nama yang sering dipanggil teman, Mas Bondes. Kapan saudari melihat terdakwa keluar dari rumah korban? Hari Sabtu, tanggal 27 September 2024, Pak Hakim. Apakah saudari mengingat sekitar jam berapa saudari melihat terdakwa keluar dari rumah korban? Sekitar jam 1 siang, Pak Hakim. Apakah saudari melihat terdakwa keluar dari pintu yang mana? Dari pintu belakang, Pak Hakim. Baik, terima kasih saudari Zakira atas keterangannya. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan majelis hakim. Silakan. Apakah benar pada tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, saudari sedang berada di ruang tengah? Ya, Apa yang saudari lakukan di rumah saat itu? sedang menonton TV. Bagaimana kronologis atau cerita terjadinya peristiwa ketika terdakwa membunuh di rumah korban? Saat itu saya sedang menonton film kartun. Tiba-tiba terdengar suara kaki orang berjalan masuk ke rumah. Karena takut, saya bersembunyi di balik kursi ruang tengah. Ketika saya intip, ternyata ada Mas Bondes dengan mukanya seram, pelan masuk ke kamar depan dan Lalu, apa yang saudari lakukan saat itu? saya tetap bersembunyi, Pak Hakim, karena Mas Bondes ini terkenal sebagai tukang. Baik, terima kasih saudari Zakira. Dari saya cukup hari ini. Kepada saudari penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Pak Hakim. Silakan. Apakah saudari Zakira tahu apa yang dilakukan terdakwa saat masuk ke kamar depan dan belakang rumah saudari? Tidak, saya tidak tahu. Saya takut, tidak berani mengintip dan tetap bersembunyi. Apakah ada upaya-upaya dari saudari untuk meminta bantuan korban? Sebenarnya saya ingin, tapi saya takut kalau saya berteriak, saya akan ditangkap oleh petugas. Apakah saudari Zakira mengetahui maksud kedatangan terdakwa Andika Fawas ke rumah saudari? Tidak. Baik, terima kasih saudari Zakira. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada panitia untuk mencatat pernyataan Zakira tersebut. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudari Zakira? Tidak. Kalau begitu, saudari Zakira boleh meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas. Baik. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ingin mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi majelis hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan saksi di muka sidang. Baik majelis hakim, kepada saudara saksi Hanibi untuk memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Selamat pagi saudara. Selamat pagi Pak. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak.
Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Baik, saudara saksi. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identitas saudara saksi. Silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir saudara. Baik Pak Hakim, untuk nama saya itu Fadlur Rahman Hasyani Nabi. Tempat lahir saya Pamekasan, tanggal lahir saya 8 Agustus 1972. Baik, apa kebangsaan saudara saksi? Indonesia. Tempat tinggal saudara di mana? Di Dusun Nampau, Tengah, RT 01, RW 5, nomor 112, Desa Belaban, Kecamatan Batu Marma, Kabupaten Pamekasan. Agama saudara? Islam, Pak. Pekerjaan? Wira swasta. Jenis kelamin saudara? Laki-laki, Pak. Pendidikan terakhir saudara? SMA, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah yang terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak. Baik, pada hakim anggota dewan, harap mengambil sumpah dari saksi. Silakan. Silakan berdiri dan ikuti tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya bersumpah Dengan ini saya bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak ada yang sebenarnya. Silakan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Pak Hakim? Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak kenal, Pak. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Pak Hakim, untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Andika Fawas bin Teguh. Saudara saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang dan dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak perlu takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara dengar, alami, serta lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota dewan. Silakan. Kapan dan di mana pembunuhan tersebut dilakukan? Pembunuhannya tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 12 siang hari di rumah saya, Pak Ibu Hakim. Di mana keberadaan saudara saksi di saat pembunuhan tersebut terjadi? Waktu itu saya sedang berada di luar rumah, tepatnya di rumah Farhan. Bisa saudara jelaskan bagaimana kronologi pembunuhan tersebut? Bisa, Bu. Namun saya tidak tahu pasti awal mulanya. Sebab saat pembunuhan terjadi, saya itu sedang mengunjungi rumah Pak Farhan untuk minjam campur dan ngobrol sebentar dengan Bu Tia, istri Pak Farhan. Setelah itu saya pulang. Pas saya sampai di rumah, saya lihat laki-laki lari keluar dari rumah saya lewat pintu belakang. Saya kemudian masuk ke dalam rumah dan saya sadar kalau HP saya hilang. Langsung saya spontan teriak tolong. Berapa lama kira-kira saudara berada di rumah Pak Farhan? Sekitar setengah jam. Pada hakim anggota satu, apakah akan menerima pertanyaan? Ya, Bapak. Silakan. Habibi, apakah sebelumnya Habibi sudah pernah melihat terdakwa Andika berkeliaran di sekitar tempat tinggal Bapak? Saya kurang tahu, Pak, karena saya tidak memperhatikan dan tidak hafal siapa saja yang lewat di rumah saya. Baik, kalau begitu, saya rasa cukup Hakim Ibu. Baik. Apa ada yang merasa keberatan dengan hasil tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tadi? Saya yang mulia, Silakan ajukan keberatan. kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membuat pledoi atas surat tuntutan dari jaksa penuntut. Baik. Pada peserta sidang,
Apakah setuju untuk kita berikan waktu 1 minggu untuk membuat pembelaan terhadap terdakwa? Izin Yang Mulia, Baik, silakan jaksa penuntut umum. saya menyarankan agar untuk diberi waktu selama 3 hari saja. Baik, pada saudari penasihat hukum, silakan menanggapi ajuan dari jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Baik, maka dengan ini kami berikan waktu 3 hari untuk membuat surat pembelaan atas surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Desember 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 2-12-12-Mancek-2024 dengan terdakwa Andika Fawas bin Teguh siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk mengikuti sidang? Siap Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti sidang? Siap, Yang Mulia. Baik, pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2024, sidang Pengadilan Negeri Mancek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 2-12-12-Mancek-2024 dengan terdakwa Andika Fawas bin Teguh Sugianto. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum harap hadirkan terdakwa di muka sidang. Baik Majelis Hakim, terdakwa Andika Fawas bin Teguh Sugianto dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, Pak. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, sesuai dengan agenda. Sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Pengadilan Negeri Kota Mancek, putusan perkara pidana nomor 2-12-Mancek-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kota Mancek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara. Identitas terdakwa: nama Andika Fawas bin Teguh, tempat tanggal lahir Probolinggo 22 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Dusun Teragrimi, Dusun Manuan, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan. Terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pertimbangan hukum: setelah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa, serta mempelajari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Fakta-fakta persidangan: berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban Cecep. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, menimbulkan rasa trauma dan duka mendalam di keluarga korban. Hal-hal yang meringankan: terdakwa menunjukkan sikap menyesal. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Amar putusan mengadili: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Andika Fawas bin Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 20 tahun. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 50 juta rupiah.
Demikian diputuskan. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Zaki Haidar Muazzib, Anggota Majelis Fatan Akbar Fatahila dan Nodiza Satifah, dengan dibantu Panitera Yes Parameswari Audiatami Arifah, ditetapkan di Mance pada tanggal 21 Desember 2024. Majelis Hakim Zaki Haidar Muazzib ditandatangani. Fatan Akbar Fatahila, Hakim Anggota, ditandatangani. Nodiza Satifah, Hakim Anggota, ditandatangani. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin di nomor 1.